Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Ikhwan di channel Cutbang Dokter. Pernahkah Anda pergi ke IGD? Mungkin membawa keluarga, membawa tetangga, mungkin kerabat, atau mungkin Anda yang sakit. Kok penanganannya kayak lama gitu ya? Padahal kan penyakitku ini penyakit yang gawat, yang harus ditangani secara cepat. Memang, semua pasien yang berobat ke IGD itu pasti merasa bahwa kondisinya itu adalah kondisi yang paling gawat di antara pasien yang lain. Saya memaklumi semua itu. Tetapi di IGD itu sebenarnya menggunakan suatu prosedur untuk pemilahan pasien. Pasien yang mana yang harus diutamakan terlebih dahulu, yaitu triase. Mungkin bagi teman-teman semuanya ada yang sudah pernah mendengar tentang triase, mungkin yang sudah pernah membaca ataupun mendengar kalimat triase itu paling sering digunakan di IGD. Triase itu adalah suatu proses yang digunakan oleh IGD untuk memilah pasien dari tingkat kegawat daruratannya. Triase itu merupakan suatu sistem yang digunakan oleh IGD rumah sakit untuk memilah pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Mengapa IGD menggunakan triase? Seperti kepanjangannya, instalasi gawat darurat. Kondisinya sangat mengancam nyawa, gawat, dan darurat. Itu menyangkut nyawa seseorang, teman-teman. Jadi jika sistem triase tidak bisa berlaku secara optimal di IGD, maka angka kematian, angka kecacatan itu akan meningkat. Untuk pembagian triase itu sendiri, itu dibedakan atas warna. Ada warna merah, kuning, warna hijau, dan yang terakhir itu adalah warna hitam. Yang pertama itu ada triase merah. Oke, kita mulai dari pasien yang paling gawat dulu. Pasien di triase merah ini biasanya pasiennya gawat darurat, pasien yang mengancam nyawa. Biasanya klinisnya itu pasien datang dengan penurunan kesadaran, tensinya itu tidak stabil, napasnya sangat cepat, bisa-bisa pasiennya henti napas ataupun henti jantung. Nah, pasien-pasien dalam kategori tersebut itu biasanya dikategorikan dalam triase merah, dan jika pasiennya itu tidak mendapatkan pertolongan telat dalam beberapa menit, itu bakalan mengancam nyawa dan beresiko menimbulkan kematian. Yang kedua, itu ada triase kuning. Mungkin pasiennya itu gawat, tetapi delay penanganan, misalnya kita telat melakukan penanganan, mungkin karena ada banyak pasien triase merah, mungkin penanganannya itu bisa telat barang-barang 0 sampai 10 menit, mungkin itu tidak menimbulkan angka kematian ataupun angka kecacatan. Dan biasanya durasi ini berbeda berdasarkan skala-skala triase. Jadi pembagian triase itu sebenarnya banyak, teman-teman. Ada yang berdasarkan Australian Triase Scale, kemudian ada yang menggunakan ESI. Namun pada intinya itu semua sistem triase itu bertujuan untuk meningkatkan life saving, harapan hidup, angka harapan hidup pasien-pasien yang ada di IGD. Kembali lagi kepada topik. Nah, triase kuning ini biasanya adalah pasien yang seperti saya katakan tadi, baik itu gawat ataupun darurat, tetapi masih bisa di-delay. Contohnya seperti apa? Pasien-pasien yang terkena luka bakar derajat tinggi, yang tidak ada komplikasi ke saluran nafas ya. Ini biasanya pasien-pasien seperti ini memang pasien yang harus kita lakukan penanganan cepat. Jika telat, jika pasien ini terabaikan dalam waktu yang lebih dari 10 menit, mungkin sampai setengah jam terdelay, itu bisa-bisa pasien ini bisa mengancam nyawa, bisa naik dari triase kuning menjadi triase merah. Yang ketiga itu ada triase hijau, pasien yang tidak gawat, pasien tidak darurat, dan ataupun pasien yang tidak mengancam nyawa sama sekali. Jadi jika diberikan pelayanan ataupun telat penanganannya, mungkin ya barang sekitar 120 menit itu paling lama ya. Pasiennya tidak kenapa-napa, pasiennya tidak beresiko timbul kecacatan atau bahkan kematian. Nah, seperti contoh pasien demam baru 1 hari, pasien demam batuk pilek atau sakit lambung yang tidak memiliki komplikasi, itu jika penanganannya itu telat, itu tidak terjadi apa-apa, teman-teman, sama pasiennya. Biasanya pasien seperti ini pasien yang settingannya itu dipoli, jadi ambil obat untuk rawat jalan, pulang ke rumah. Pasien seperti itulah yang masuk ke kategori hijau. Triase terakhir itu ada triase hitam. Hitam ini berarti tidak ada warna, teman-teman. Tidak ada kehidupan.
pasien biasanya datang dalam kondisi meninggal, atau kami biasanya menyebut sebagai DOA, Death on Arrival. Jadi pasien-pasien yang datang ke IGD itu tidak ada denyut jantung, tidak ada tanda-tanda kehidupan lah, tidak ada nafas, jantung, dan fungsi batang otaknya itu sudah tidak ada, maka prioritas pasien tersebut jatuh ke prioritas warna hitam. Jadi pasiennya itu lebih rendah daripada pasien hijau. Kenapa? Karena individu tersebut atau pasien tersebut tidak dapat lagi kita selamatkan. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jika mengalami perburukan, keluarga pasien ataupun pasien itu dapat memberitahukan kepada staf medis, staf IGD, ya maksudnya di sini warna triase yang pertamanya datang warna hijau misalnya. Misalnya contoh ya, pasien datang bayi dibawa oleh kedua orang tuanya itu dengan kondisi demam baru 1 hari. Nah, itu kan mungkin triasenya hijau. Nah, selagi menunggu penanganan, mungkin karena pasiennya itu banyak di IGD, banyak yang triase merah, banyak yang triase kuning, tiba-tiba bayi tersebut kejang. Nah, ini dari triase warna hijau bisa berubah menjadi kuning ataupun merah. Jadi apabila ada perburukan ataupun kondisi yang berubah sifatnya dari pasien tersebut, itu mohon untuk dilaporkan kepada staf medis. Apabila kondisi pada saat di IGD itu ramai, ya mungkin akan terjadi sedikit prolong interval waktu penanganan pasien. Jadi mungkin triase yang warna hijau seharusnya paling maksimal itu 120 menit. Ya mungkin bisa menunggu lebih lama daripada itu. Karena mungkin untuk pasien-pasien yang gawat itu sendiri seperti triase merah, pasien-pasien yang mungkin penyakit jantung, penyakit stroke, itu membutuhkan penanganan yang tidak singkat teman-teman. Untuk membuat pasien itu benar-benar stabil sehingga pasien itu dapat dipindahkan ke ruangan berikutnya, itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih dari 120 menit. Jadi setiap pasien itu bervariasi, dan jika banyak pasien yang gawat di IGD, itu artinya pasien-pasien yang triase hijau kuning itu bisa saja menunggu waktu yang lebih lama. Informasikan kondisi pasien itu secara jujur dan akurat kepada tenaga medis, sehingga penanganan yang kami berikan di IGD maupun nanti setelah pasiennya masuk ke ruangan itu bakalan menjadi optimal. Dan untuk poin yang terakhir, ini yang paling penting untuk pemahamannya. Jadi setelah saya membicarakan masalah panjang lebar, masalah triase tadi, ada yang triase merah, kuning, hijau, ternyata banyak sekali pasien yang gawat, pasien yang darurat, yang banyak macam jenisnya datang ke IGD. Kerjasama dan kesabaran merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang optimal di IGD. Baik, sekian edukasi mengenai triase yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga saya selaku tenaga medis, agar kita sama-sama dapat memahami mengenai triase ini. Apabila ada kekurangan dari video ini, bisa kritik ataupun saran di kolom komentar, ataupun apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, dapat teman-teman share ataupun like. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik tentang kesehatan yang lainnya. Saya Dr. Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.